Hello everybody, pelajaran hari ini berjudul In the Midst. In the Midst itu artinya di tengah-tengah. Dan pelajaran ini saya ambilnya dari buku Matius 14. Di ayat 24, kita tahu murid-murid sedang berada di dalam perahu dan mereka sedang berada di tengah laut, sedang diombang-ambingkan oleh dia punya ombak karena anginnya sangat keras meniup. Dan tiba-tiba mereka melihat ada yang berjalan di atas air, yang kita tahu adalah Tuhan Yesus, tapi mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus, dan mereka sekarang mulai ketakutan. Dan berdasarkan mereka punya ketakutan ini, mereka bilang itu ada roh atau itu ada hantu. Tapi dengan segera Tuhan Yesus berkata, ini adalah saya. Jadi waktu mereka bilang inilah hantu, Tuhan Yesus bilang bukan, ini adalah saya. Jadi pertanyaannya, apa yang dimengerti murid-murid mengenai hantu sehingga mereka bilang itu hantu? Dan Tuhan Yesus jawab bahwa itu bukan hantu, tetapi itu saya. Kita lanjut ceritanya ke Lukas 24 ayat 36. Sementara murid-murid berada di ruangan atas, tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Dan mereka sekarang ketakutan karena mereka pikir mereka lihat hantu. Ini ceritanya sangat mirip dengan murid-murid yang berada di dalam perahu. Waktu mereka ketakutan karena mereka pikir yang mereka lihat adalah hantu. Jadi Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu ketakutan? Di ayat 39 Tuhan Yesus bilang, lihat tanganku dan kakiku. Ini adalah aku sendiri, artinya aku bukan hantu. Jamahlah aku, lihatlah. Hantu atau roh itu tidak memiliki tulang atau tidak memiliki daging. Tetapi aku memiliki tulang dan daging. Dan waktu Tuhan Yesus berbicara itu, dia tunjukkan kepada murid-muridnya tangannya dan kakinya. Jadi kita tahu bahwa roh dengan Kristus itu beda. Karena roh itu nggak ada dia punya tangan dan nggak ada dia punya kaki dan nggak ada dia punya tulang dan nggak ada dia punya daging. Sementara Tuhan Yesus ada dia punya tangan, kaki, tulang, dan daging. Jadi murid-murid melihat roh, sementara mereka sebenarnya melihat Kristus. Kristus berada di tengah-tengah mereka, sebagaimana di Danau Galilea, dan juga di ruangan atas, waktu murid-murid melihat roh, sementara yang mereka lihat adalah Kristus. Kita mau baca di buku Upward Look, halaman 315, paragraf 5 dikatakan, God has a church. Tuhan itu ada gerejanya. Gerejanya bukan gedung-gedung katedral, itu bukan gerejanya Bapa, bukan yang ditetapkan national establishment atau yang ditetapkan oleh negara, itu bukan gereja. Dan gereja God itu bukan denominasi-denominasi, itu bukan gerejanya Kristus. Gerejanya Kristus adalah orang-orangnya yang mengasihi Dia dan memelihara hukum-hukumnya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, disitulah Kristus bilang dia berada di tengah-tengah mereka. Dikutip dari Matius 18 ayat 20. Di mana Kristus berada, walaupun hanya di antara beberapa orang, itulah gereja Kristus. Karena kehadiran yang maha tinggi dan yang maha kuduslah yang bisa membuat tempat perkumpulan 2 atau 3 orang itu gerejanya. Apa yang membuat gereja Kristus itu gereja Kristus? Dikatakan di sini adalah kehadirannya. Nah, waktu Kristus kembali ke Bapanya di surga, kita tahu Kristus sekarang berada di surga dan murid-muridnya di dunia. Apakah dengan demikian nggak ada lagi gerejanya Kristus di dunia karena Kristus punya kehadiran sudah pindah dari bumi ke surga? Di buku Mazmur 51 ayat 11 dikatakan, kehadirannya Tuhan adalah Roh Kudusnya. Di Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, kehadirannya Tuhan adalah Rohnya. Artinya Tuhan hadir melalui Rohnya. Kristus hadir di bumi ini melalui Rohnya. Walaupun tubuh Tuhan Yesus yang adalah daging dan tulang itu berada di surga, tetapi rohnya Kristus yang kita sudah belajar tadi, yang tidak ada dia punya daging dan tulang,
berada bersama murid-muridnya di dunia, sehingga gereja Kristus selalu ada, karena yang hadir itu adalah rohnya Kristus, yang adalah rohnya Bapa. Kita baca di kutipan berikutnya, di Manuscript Releases 14 dikatakan, karena Kristus dibebani dengan kemanusiaannya, Kristus tidak bisa berada di setiap tempat pada waktu yang bersamaan secara tubuhnya. Oleh sebab itu dia ke surga, ke Bapanya, untuk Bapanya mengirim kepada murid-muridnya Roh Kudus yang akan menjadi penggantinya di bumi. Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya dan terpisah dari tubuh kemanusiaannya. Kristus akan diwakili dirinya sendiri hadir di mana-mana melalui Roh Kudusnya. Jadi walaupun Kristus sudah di surga, tubuh dan dagingnya yang adalah kemanusiaannya sudah di surga, tapi rohnya tanpa dia punya unsur kemanusiaannya selalu ada dengan murid-muridnya. Dengan hadirnya Kristus dalam daging dan tubuhnya, itu yang menentukan adalah dia punya roh. Jadi di laut, di mana Kristus ada dan di mana ada murid-muridnya takut akan Tuhan dan mau memelihara hukumnya, itulah gerejanya. Di ruangan atas, tubuhnya Kristus ada dan rohnya Kristus ada dalam Kristus, disitulah gerejanya Kristus. Dan di saat Kristus punya tubuh ke surga, rohnya berdiam di dalam murid-muridnya walaupun tanpa tubuh kemanusiaannya. Lama roh Kristus ada, hadir di tengah-tengah siapa saja, itulah gerejanya Kristus.